Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassirli amri waldatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah program spesial, program yang diadakan oleh dakwah Sulsel, yaitu program Syiar Ramadan. Dan insya Allah program Syiar Ramadan di edisi hari ini, edisi di 19 April 2022, atau kalau kita hitung-hitung, Alhamdulillah, ini sudah 18 edisi selama Ramadan, artinya kita sudah melewati separuh bulan Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan kurang lebih separuh Ramadan kita lagi. Dan insya Allah, seperti biasanya, dakwah Sulsel akan selalu hadir untuk membuat sore Ramadan Anda lebih bermakna dengan program Syiar Ramadan. Seperti biasanya pemirsa, insya Allah, Syiar Ramadan akan hadir kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan tidak lupa kami mengundang partisipasi dari seluruh pemirsa dakwah Sulsel yang ingin memberikan komentar, yang ingin memberikan pertanyaan. Silahkan selama program ini berlangsung, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom live chat di channel YouTube dakwah Sulsel. Maka insya Allah pertanyaan Anda akan kita bahas dengan narasumber yang hadir di kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah tema sore hari ini adalah tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema Syiar Ramadan sebelumnya. Karena di sore hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang kalau menurut saya ini adalah tema yang setiap orang pasti pernah mengalaminya. Setiap orang pasti pernah terlibat di dalamnya. Tema apa itu? Tema seputar menyelesaikan problem ekonomi. Ya. Kenapa saya katakan tema ini adalah tema yang pernah dirasakan oleh seluruh pemirsa? Karena semua orang pasti pernah terlibat dalam aktivitas ekonomi sekecil apapun. Makanya insya Allah tema ini akan sangat menarik. Olehnya itu, pemirsa dakwah Sulsel jangan kemana-mana, pantau terus siaran kita sampai akhir siaran nanti. Baik, dan untuk membahas tema ini tentang menyelesaikan problem ekonomi, kita telah menghadirkan seorang pemateri yang memang pakar di bidangnya. Beliau ini adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Makassar ya, dan memang membidangi tentang ekonomi, seorang praktisi ekonomi syariah juga, yang mana insya Allah nanti akan banyak berbagi dengan kita tentang seluk-beluk problematika perekonomian, khususnya perekonomian syariah. Makanya pemirsa, sayang sekali kalau kita tidak bisa mengikuti program ini sampai selesai nanti. Baik, saya sapa dulu pemateri kita, Ustadz Suldirga Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Suldirga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz ya? Alhamdulillah, rabbil alamin. Tetap semangat, Ustadz. Insyaallah. Iya. Sore ini kita akan bahas tentang satu tema yang ya boleh kita bilang ini tema kontemporer, Ustadz ya, tema tentang problem ekonomi di dalam Islam, dan insya Allah nanti kita banyak mengulik tentang bagaimana sebenarnya gambaran, ya mungkin ini gambaran global mungkin Ustadz ya, karena kayaknya kalau 1 jam kita mau mengkaji ekonomi Islam kurang cocok, kurang waktu Ustadz kira-kira. Butuh berapa lama nih Ustadz untuk bisa ya minimal jadi pakar syariah Ustadz? Ya, kalau kelas yang saya bina sekarang itu ada 2 dan bisa sampai 4 semester. 1 semester itu 14 kali pertemuan. Wow, mulai dari dasar-dasar ekonomi ya sampai ke fikih muamalah insyaallah. Bisa kasih spoiler sedikit Ustadz, bagaimana untuk bisa mengikuti kelasnya Ustadz Suldirga? Sebenarnya kelasnya tidak berbayar, gratis ya. Jadi sebenarnya ya tergantung panitianya sih. Ada mungkin ada komunitas-komunitas khususnya yang membuka kelas ini. Ya, misalnya komunitas lulusan S2 ya membuka kelas ini.
Ya, ada juga komunitas kajian di Unhas yang membuka kelas ini. Insya Allah kalau ada jodoh, ada waktu, bisa kita buka kelas lagi. Ya, Insya Allah gratis. Iya, free pemirsa. Jadi buat Anda mungkin yang punya komunitas, ingin berbagi, ingin sharing dengan Ustadz Suldirga, ya, beliau adalah orang yang banyak berkecimpung, baik secara teoritis maupun secara praktis di dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah, nanti bisa. Dan ini kelasnya free, pemirsa. Nah, ini luar biasanya ya. Biasa kalau kita dengar kelas-kelas free ini langsung langsung kita termotivasi. Butuh 4 semester ternyata. Dan sore ini kita hanya press ke dalam 1 jam. Jadi bayangkan 4 semester pemirsa, itu kita press ke dalam 1 jam. Jadi nanti kalau banyak yang belum bisa terselesaikan, mungkin banyak yang belum bisa terjawab, ya insya Allah nanti bisa ikut ke kelas beliau. Silakan kita mengadakan. Baik, Ustadz Suldirga, saya mungkin mulai dialog kita di sore hari ini dengan mengutip satu pernyataan. Kita mengutip satu pernyataan dari seorang tokoh bangsa kita, ya, seorang ulama juga, yaitu Bapak Muhammad Nasir. Beliau pernah mengatakan begini, Ustaz. Saya sempat tadi searching sedikit, ada pernyataan beliau yang menarik. Pernyataannya kurang lebih seperti ini. Kalau Islam yang sifatnya ritual, itu biarkan saja. Ya, jadi kalau Islam yang sifatnya ritual, biarkan saja. Jadi kalau orang rame-rame sholat subuh, ya biarkan saja. Tapi kalau orang sudah bicara ekonomi, awasi. Kalau orang sudah bicara politik, habisi. Jadi kalau spiritual, biarkan saja. Tidak ada masalah. Kalau bicara ekonomi, awasi. Tapi kalau sudah bicara politik, habisi. Jadi kita ini sore ini berada di level yang kedua nih, Ustaz. Bicara tentang ekonomi yang harus diawasi. Nah, pertanyaan saya dan sebagian netizen semua, Ustaz, kenapa orang-orang yang paham tentang ekonomi, terutama ekonomi Islam, itu harus diawasi? Di mana letak sisi ancamannya seorang Muslim yang paham tentang ekonomi? Mungkin dari situ kita bisa memulai diskusi. Silakan Ustadz Suldirga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, sangat menarik memang apa yang pernah diungkapkan oleh founding father kita, ya, Muhammad Nasir, terkait dengan statement tadi, bahwasanya kalau persoalan ibadah biarkan saja. Ya, persoalan ekonomi harus diawasi, sedangkan perkara politik itu mesti diberangus, harus dihabisi. Kenapa? Karena Islam ini adalah ajaran yang paripurna, ya, dan sempurna. Islam mengatur semua aspek kehidupan, sehingga ketika Islam diterapkan, pasti akan mencapai keadilan, ya. Kita tahu maqasid syariah, ya, ada 5, dan itu tentu akan mengeliminasi atau menghapus kepentingan-kepentingan yang jahat dari segelintir orang, ya. Kalau ibadah mungkin mereka tidak akan terganggu, ya. Meskipun saat ini memang pelan-pelan, ya, perkara ibadah itu sudah mulai diintervensi, ya, mulai pengaturan toa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya narasinya adalah mengganggu. Nah, sebenarnya seperti itu pula ekonomi, ya. Ekonomi adalah sesuatu yang memang menyentuh khalayak banyak, ya, dan ini tentu akan berdampak pada bisnis-bisnis tertentu, dan sebagaimana kita tahu bersama, orang yang berpengaruh, orang yang menguasai bisnis atau ekonomi di sebuah negeri, atau taruhlah di negeri kita ini, adalah orang-orang yang punya kepentingan yang sangat besar dan jangka panjang. Oleh karena itu, ketika seorang Muslim atau sekelompok umat ini melakukan praktik-praktik ekonomi dalam bidang praktik-praktik ekonomi Islam atau bisnis Islam, ya pasti akan ada yang terancam. Apalagi kalau konteksnya kita berbicara tentang bagaimana ekonomi mengatur negara, maka dampaknya akan lebih besar lagi bagi segelintir orang tadi, ya.
Nah, seperti itu. Apalagi kalau politik. Kalau politik ya jangan ditanya. Pasti akan makin banyak orang-orang yang akan tersingkirkan atau akan yang diganggu kepentingannya seperti itu. Jadi memang itu yang setidaknya saya bisa lihat dari apa yang beliau pernah sampaikan dan saat ini masih relevan saya kira. Baik. Ya, pernyataan itu. Ya. Oke, Ustaz. Jadi pemirsa kita sudah bisa mengetahui bahwa ketika umat Islam itu paham tentang ekonominya dan umat Islam itu tahu bahwa ternyata mereka punya jati diri sendiri dalam soal ekonomi, ada yang namanya ekonomi syariah, artinya akan ada beberapa kelompok yang akan terancam ketika ekonomi syariah itu diterapkan. Makanya umat Islam ketika ngomong-ngomong soal, mulai bicara tentang soal kemandirian ekonomi syariah dan sebagainya, mereka harus diawasi. Baik, Ustadz Suldirga, saya juga menarik ini. Ada sebagian ada opini yang berkembang begini bahwa sebenarnya seperti apa gambaran ya mungkin karena durasi waktu kita terbatas, seperti apa gambaran ekonomi Islam itu? Karena gini, Ustaz, kadang ekonomi syariah itu selalu hanya dikaitkan misalnya dengan bank syariah, dikaitkan hanya dengan yang sekarang sementara marak ya, misalnya hanya dikaitkan dengan zakat, infak, sedekah, kemudian hanya dikaitkan dengan asuransi syariah dan sebagainya. Seperti apa sebenarnya gambaran tubuh ekonomi syariah itu, Ustaz? Karena banyak kaum muslimin sekarang yang juga pemahamannya itu kayak terkerdilkan atau terkecilkan. Kayak saya kasih contoh yang lain saja, misalnya tentang kesehatan. Kayaknya kesehatan Islami itu hanya soal bekam, hanya soal ruqyah dan sebagainya. Padahal itu kan gambarannya lebih besar lagi, Ustaz, tentang kesehatan Islam. Kalau ekonomi syariah, gambaran umumnya seperti apa? Mungkin Ustaz Suldirga bisa memberikan gambaran kepada pemirsa semua. Iya, berbicara tentang ekonomi Islam, tentu tidak lepas dari subsistem dalam sistem Islam itu sendiri. Jadi ekonomi Islam ini kan hanya sebagai subsistem dari keseluruhan bangunan sistem atau ideologi Islam. Nah, ketika kita melihat lebih jauh, sistem ekonomi Islam itu akan mengurai dulu apa problem atau masalah yang ada di masyarakat hari ini. Kemudian dari situlah ekonomi Islam ini hadir untuk menyelesaikan problematika itu. Ya, dengan cara apa? Ya, paling tidak kita mengenal ya ada 3 pilar sistem ekonomi Islam yang selama ini dijelaskan oleh para ulama ya, guru-guru kita. Ya, ada pilar pertama yaitu sistem kepemilikan ya. Nah, itu berbicara tentang seperti apa sebab-sebab kepemilikan, pembagian kepemilikan ya. Dan ini sudah menjadi ciri khas yang sangat berbeda antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain, sosialisme atau taruhlah kapitalisme misalnya yang saat ini tengah eksis ya. Kemudian dari pilar kedua ada pemanfaatan pemilikan ya, tasarruf ya, fil milkiyah, ada bagaimana membelanjakan harta atau menginfakkan harta. Kemudian ada juga pengaturan mengenai bagaimana mengembangkan harta. Nah, itu sangat diatur oleh Islam. Kemudian ada juga problem distribusi harta atau kekayaan. Nah, ini memang akan sangat terkait dengan bagaimana hukum-hukum dalam mengatur ekonomi. Karena ekonomi itu tidak melulu orientasinya bisnis. Ya, kalau kita urai akad-akad dalam muamalah maliyah itu ada akad tabaruah, ya, tolong menolong, ada akad tijariyah, ada akad bisnis. Ya, jadi ada orientasi profit, ada yang orientasinya bukan pada profit, tapi tolong menolong, bantu membantu. Tentu di sini ada unsur takarrub ilallahnya, ada pendekatan ibadahnya ya pada Allah. Nah, dari situ sebenarnya kita memahami bahwa sistem ekonomi ini sangat sangat kompleks ya, sebagaimana sistem-sistem yang lain ya. Kalau kita mau mengkaji dan fair sebenarnya cuma ada 3 yang bisa menjawab
problematika ekonomi, ya. Cuma ada 3 sistem, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme dan kapitalisme ini lahir dari kejeniusan, ya. Kenapa disebut kejeniusan? Ya karena sistem ekonomi ini pernah diterapkan dan diikuti oleh bahkan diperjuangkan oleh pengikut-pengikutnya, ya. Nah, ini kan menandakan bahwasanya mereka adalah orang berpengaruh. Itu adalah kejeniusan. Tetapi Islam berbeda. Islam bukan berasal dari kejeniusan Rasulullah Muhammad SAW, tapi ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam itu lahir dari wahyu, ya, yang sebagaimana kita tahu tidak bisa kita sederajatkan atau setarakan dengan akal manusia. Nah, sehingga apa yang selama ini kita kenal, ya, sebagai objek diskusi dari ekonomi syariah itu rasanya terlalu sempit, ya, sebagaimana tadi yang dikatakan. Bahkan teman saya ada yang berseloroh seperti itu, bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi konvensional ditambah zakat dikurangi riba, ya. Saking menyederhanakannya, dan akhirnya keluarlah perbankan syariah beserta turunan-turunannya saat ini, dan dianggap itulah implementasi ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Padahal kalau kita mau lihat itu hanya sebagian kecil saja. Bahkan kalau kita mau fair, mau jujur, bahkan sistem ekonomi Islam yang diterapkan melalui perbankan syariah itu ikut menyokong sebenarnya eksisnya atau bertahannya sistem ekonomi kapitalisme saat ini. Ya, sebagaimana kita tahu juga, ya, kita seperti diberikan pilihan saja. Mau pilih transaksi syariah, silahkan ke perbankan syariah. Mau yang konven, silahkan ke perbankan konvensional. Syariah itu kan bukan pilihan, ya. Syariah itu adalah kewajiban, sehingga ya kalau mau betul-betul menerapkan ekonomi syariah, kita tidak boleh memilih lagi, tidak boleh disediakan lagi atau tersedia lagi sarana-sarana yang bisa membuat kita jatuh pada ekonomi ribawi atau bahkan melanggar syariat Islam, seperti itu. Jadi sangat kompleks kalau kita mau mengeksplor, ya, ingin mengilmui dan seterusnya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Soljirgi atas gambarannya tentang seperti apa pemirsa ekonomi Islam itu ternyata sangat luas, ya. Makanya wajar saja kalau Ustadz Sul butuh waktu minimal 4 semester untuk menjelaskan gambaran, dan ini mungkin masih gambaran umum, ya pemirsa, tentang ekonomi syariah itu seperti apa, ekonomi Islam itu seperti apa. Baik Ustadz, kalau kita lihat sekarang alhamdulillah karena perguliran dakwah opini Islam di berbagai media yang semakin besar, alhamdulillah umat sekarang itu semakin sadar untuk meninggalkan ekonomi model lama untuk menuju kepada ekonomi syariah. Mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu kita belum bisa menemukan adanya contoh misalnya properti syariah. Sehingga dulu kalau orang mau memiliki rumah tanpa riba itu kan kayak belum menemukan solusi, Ustaz. Bagaimana caranya saya mendapat rumah kalau tidak KPR misalnya yang di dalamnya ada riba dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada kredit motor dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bermunculan mekanisme syariah. Artinya umat sekarang sudah semakin sadar dan sudah semakin ingin kembali kepada ekonomi syariah. Tapi pertanyaannya Ustaz, kenapa masalah ekonomi itu sampai sekarang belum selesai? Padahal umat sekarang sudah semakin pengen kembali ke perekonomian syariah. Mereka sudah ingin kembali ke perbankan syariah. Mereka ingin menabungnya di bank syariah. Bahkan kalau saya tidak salah kemarin ketika merger BSI, Ustaz, ya, Bank Syariah Indonesia itu termasuk yang tinggi peringkatnya di antara badan-badan usaha yang ada di negara ini. Kenapa, Ustaz? Masalah ekonomi sampai hari ini belum selesai, padahal umat itu sudah semakin rindu terhadap syariah, ekonomi syariah. Silakan, Ustaz. Ya, saya kira ekonomi Islam itu kan syariahnya ada yang bisa diamalkan oleh individu, ya.
menukar barang, dan seterusnya. Itu bisa diamalkan oleh individu-individu. Jadi ada perkara syariat, dalam hal ini yang berhubungan dengan ekonomi, muamalah maliyah, yang bisa dipraktekkan oleh individu-individu. Ada juga yang bisa dipraktekkan oleh sekelompok orang. Ya, misalnya dalam perkara tasarruf terhadap harta, ya, memanfaatkan harta. Di situ ada konsep syirkah, ya mesti rame-rame memang, ya, untuk menerapkannya, termasuk membuat ekosistem atau komunitas tersendiri, ya, bagaimana menyediakan produk-produk yang syar'i dan akad-akadnya halal, ya, termasuk properti syariah itu kan digerakkan oleh komunitas, ya. Tetapi tentu tidak akan sempurna hanya dengan praktik individu dan komunitas saja, ya, karena keberkahan ekonomi Islam ini tidak akan sempurna. Bahkan kalau saya pikir, ya, ini pendapat pribadi, ekonomi Islam itu hanya bisa diterapkan oleh individu dan komunitas itu di bawah 50%, ya. Mungkin hanya 10-20% saja. Nah, 80%-nya ini bagaimana? Nah, ini tentu harus dipraktikkan oleh negara. Negara lah yang harus memainkan peranannya untuk mengatur urusan-urusan ekonomi umat. Ya, sebagaimana kita tahu sebenarnya, kalau di sistem ekonomi sosialisme itu kan negara memainkan peranan penting. Apa-apa itu semua negara yang handle. Semua faktor-faktor produksi diambil alih oleh negara dan dimanfaatkan oleh negara, hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam proporsi yang sama, ya, dan itu adil menurut mereka. Nah, jadi keadilan menurut sosialisme adalah tidak boleh ada yang memiliki faktor-faktor produksi. Ya, apa itu faktor produksi? Lahan, ya, mesin, apa saja yang bisa menghasilkan produk atau uang dalam hal ini. Itulah faktor-faktor produksi. Termasuk uang sendiri, modal. Ini adalah faktor-faktor produksi. Tidak boleh dikuasai oleh individu-individu. Itulah keadilan menurut sosialisme. Tapi kapitalisme berbeda melihat keadilan itu. Kapitalisme memandang keadilan itu adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan, sepanjang mereka punya akses, punya kapasitas, ya. Dalam hal ini punya modal, ya, karena kapital itu kan, kapitalisme dan kapital atau modal yang memang ekonomi ini, sistem ekonomi ini sangat menjadikan modal itu sebagai sebagai penentu, ya, penentu perekonomian, ya. Nah, menurut sistem ekonomi kapitalisme, adil adalah memberikan kebebasan. Nah, itu sudah berbeda. Tetapi dalam ekonomi Islam, ya, tentu ada pengaturan. Tadi kita melihat ada pilar pertama, ya. Selain sebab-sebab kepemilikan, di situ di pilar pertama juga dibahas tentang pembagian kepemilikan. Nah, dalam pembagian kepemilikan ini, Islam sangat elegan, sangat powerful, membagi 3 jenis kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dan kepemilikan individu inilah yang diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengaturnya. Sedangkan kepemilikan umum dan kepemilikan negara ini diatur oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya mengapa sulit untuk diterapkan, mengapa sulit untuk diimplementasikan, karena ini melibatkan atau menyasar, ya, lebih tepatnya menyasar sumber daya ekonomi yang strategis. Apa itu? Yang termasuk dalam sumber daya alam misalnya, ya, yang menjadi bagian dari kepemilikan umum. Ya, ketika dia menjadi kepemilikan umum, ya, maka akan banyak kepentingan-kepentingan yang akan akan tersaingi, seperti itu, akan terbatasi atau bahkan dihilangkan. Nah, ini yang saya kira menjadi poin penting mengapa ekonomi Islam sangat sulit
sangat sulit untuk diterapkan ya saat ini, karena harus ada political will dulu ya. Harus ada political will oleh para penguasa untuk menjadikan sistem ekonomi ini bisa eksis secara sempurna dan mengeliminasi secara sempurna sistem ekonomi yang tidak syar'i ya, yang saat ini berlaku seperti itu. Baik. Baik pemirsa Dakwah Sulsel, kita sementara berada di program Syiar Ramadan khusus buat Anda yang baru bergabung, dan tentunya kami mengundang kepada seluruh pemirsa untuk yang ingin berinteraksi dengan kami, silahkan untuk meninggalkan pertanyaannya ataupun komentar positifnya di kolom live chat di YouTube Dakwah Sulsel. Insya Allah nanti akan kita bahas dengan pemateri kita yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini bersama Ustadz Suldirga, dan kita sementara membahas tentang problem ekonomi, ya, khususnya tentang ekonomi syariah. Jadi buat Anda para pelaku-pelaku ekonomi yang punya pertanyaan, yang punya unek-unek, ya, ayo silahkan dikeluarkan, silahkan diketik, nanti insya Allah akan kita bahas bersama. Saya kembali ke Ustadz Suldirga. Ada tadi pernyataan dari Ustadz Sul yang bagi saya menarik, Ustadz, bahwa kalau kekuatan individu dan kekuatan komunitas yang dipakai, maka ekonomi Islam yang terimplementasikan, kalau hitung-hitungan kasarnya Ustadz Suldirga tadi sekitar 50%. Ada 50% yang belum terpenuhi dan itu butuh di bawahnya makanya. Di bawahnya. Bahkan di bawahnya Ustadz ya. Mungkin hanya 20-10% saja. Wah, berarti sedikit sekali. Butuh political will dari pemerintah. Nah, mungkin saya Ustadz bisa memberikan bisa memberikan opini pembanding. Saya katakan begini, Ustaz. Sekarang ini ekonomi syariah itu sudah nampak. Kita punya bank syariah, kan kebijakan pemerintah. Nah, ini juga bentuk mungkin bisa dikatakan political will pemerintah yang menggabungkan bank-bank syariah itu menjadi satu, menjadi BSI misalnya, Ustaz ya. Kemudian sekarang juga sudah ada komunitas-komunitas sudah ada komunitas yang bertransaksi dengan menggunakan dinar dirham. Kemudian pemerintah juga sudah melegalkan atau memberikan izin kepada komunitas-komunitas yang mau mempraktekkan akad-akad syar'i dalam transaksi ekonominya. Bukankah ini bentuk political will dari pemerintah? Lalu apa yang kurang, Ustaz? Sehingga ada, kalau misalnya Ustaz Sul tadi bilang ada cuman 20% yang bisa diterapkan, ada 80% yang tidak diterapkan. 80% yang tidak bisa diterapkan ini apa? Sementara sekarang pemerintah sudah menunjukkan political will-nya. Silakan, Sir. Silakan, Ustaz Suldirga. Ya, tampaknya mohon maaf pemirsa karena kita ada terkendala jaringan dengan Ustadz Suldirga ya. Mudah-mudahan beliau bisa kembali bergabung dengan kita, dan ya alhamdulillah sudah masuk kembali. Mudah-mudahan tidak terkendala koneksi sampai akhir siaran nanti. Ustadz Suldirga sudah kembali bersama kita. Sepertinya sinyal dari Ustadz Suldirga masih sedikit mengalami kendala ya pemirsa semua. Ya, sambil menunggu. Bagaimana Ustaz Suldirga? Baik. Pemirsa Dakwah Sulsel sekalian, kembali kami mengingatkan kepada Anda semua yang ingin berinteraksi dengan kami di program Syiar Ramadan. Hari ini kita tengah membahas tentang... Oke, Ustaz Suldirga sudah bergabung kembali? Tadi. Tapi gambarnya Ustaz Sul belum muncul.
Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dan komentar. Oke, Satsul sudah bergabung kembali? Suaranya masih delay. Suara saya terdengar? Gambarnya sudah muncul, tapi suaranya masih kurang jelas. Agak mendung, Afwan. Sudah terdengar? Oke, Ustaz. Baik. Suaranya sudah terdengar, Ustaz. Saya? Ya. Cek. Halo? Ya. Gimana? Sudah bagus? Suaranya sudah terdengar jelas, Ustaz. Silakan dilanjut, Ustaz. Ya, Afwan. Ya, kita lanjut ya, bisa? Ya. Siap, bisa. Sudah jelas. Tidak cukup ya? Apakah tidak cukup dengan perbankan syariah? Ya, apakah tidak cukup? Halo, suara saya dengan Baik. Tampaknya jaringan dari Ustaz Sudirga masih kurang bagus ya, pemirsa semua. Ya, sambil menunggu jaringan Ustaz Sudirga kembali bagus ya untuk mengatasi kendala teknisnya. Kembali lagi kami mengundang kepada seluruh pemirsa. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa komentar-komentar yang masuk ya dari banyak pemirsa-pemirsa setia dari channel dakwah sosial di program Syiar Ramadan ini. Ya, sudah ada dari sudah banyak ya, sudah ada dari Pangkep ya, alhamdulillah sudah ada dari ujung kota di sana. Mudah-mudahan di sana tetap semangat dan tidak terkendala jaringan. Kemudian ya banyak komentar-komentar yang sudah masuk di live chat dakwah sosial. Nah, insya Allah ini yang pemirsa yang bertanya ini, ya beberapa pemirsa yang mengajukan pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan Sudirga bisa kembali bergabung dengan kita dan kita bisa kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semua. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah ada di edisi yang ke-18 dan di sore hari ini kita membahas tentang problematika ekonomi. Ini satu pembahasan yang insya Allah adalah pembahasan yang menarik. Kenapa menarik pemirsa? Karena tampaknya tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari aktivitas ekonomi. Sekecil apapun itu pasti kita pernah terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sayang sekali kalau aktivitas ekonomi kita tidak bisa kita pastikan sebagai ekonomi yang memang sesuai dengan syariat Islam atau yang bahasa kita ekonomi syariah. Oke. Nah, tampaknya Ustaz Sudirga sudah kembali bergabung dengan kita ya, mudah-mudahan tidak terkendala jaringan lagi, tidak terkendala koneksi lagi. Sayang sekali ya pemirsa kalau kita tidak bisa untuk menuntaskan materi sore hari ini, padahal materinya sangat menarik. Baik, Ustaz Sudirga sudah terhubung lagi? Ada? Ya. Oke.
Silakan Ustadz Sul, kita lanjut diskusi kita tadi ya. Kita sampai pada pembahasan tentang baik. Kita tadi sudah sampai di pembahasan tentang bagaimana sistem ekonomi yang ya. Oke, bisa dicoba saat selanjutnya. Mudah-mudahan tidak terkendala jaringan lagi. Cek. Baik. Ya, pemirsa. Tampaknya masih koneksi kita dengan Ustadz Suldirjo masih buruk ya, masih terkendala koneksi. Ya, masih coba diatasi pemirsa, mudah-mudahan bisa teratasi kendala ini dan insya Allah kita akan menuntaskan pembahasan kita tentang perekonomian syariah. Tadi kita sudah membahas beberapa hal bahwa ekonomi syariah sebagaimana dipaparkan oleh Ustaz Suldirjo. Sudah bisa Ustaz? Jadi ya, silakan Ustaz. Benar tadi sampaikan ya bahwa sebagian kaum muslimin hari ini mungkin sudah merasa puas ya, sudah merasa puas dengan hadirnya perbankan syariah. Silakan, Ustaz. Halo? Ya, suaranya bisa saya dengar, Ustaz. Ya, baik. Pemirsa dakwah Sulsel, sepertinya kita masih terkendala koneksi. Baik, pemirsa semua. Suara saya terdengar? Oke, Ustaz. Kalau seperti ini suaranya bisa, ya, suaranya bisa terdengar, Ustaz, kalau seperti itu. Tiba-tiba, kenapa? Bisa dicoba, Ustaz? Cek satu. Sepertinya belum terlalu bagus koneksi dari Ustadz Suldirga. Ya, alhamdulillah. Sudah masuk ya? Oke, kalau seperti ini sudah masuk. Ya. Ya, ini lebih baik dari awal. Oke, silakan. Ya, apaan? Ada gangguan jaringan? Ya, ini sudah oke, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Ustadz Adwijaya, sebagian kaum muslimin yang mungkin sudah merasa puas ya dengan hadirnya perbankan syariah saat ini. Saya terdengar? Oke, Ustaz. Oke, iya terdengar, Ustaz. Silakan dilanjut. Ya, hadirnya perbankan syariah saat ini dianggap sebagai solusi yang dianggap tuntas ya atas problem yang dihadapi oleh umat Islam hari ini terkait dengan problem ribawi. Namun saya kira tidak bisa
sesederhana itu ya. Tidak bisa sesederhana itu karena ekonomi Islam sebagaimana yang kita ceritakan tadi adalah sistem yang sangat kompleks ya. Tidak hanya berbicara tentang transaksi individu per individu, tetapi bagaimana negara ini mengelola sumber daya ekonomi yang berdasarkan syariat ya. Karena Islam ini mengatur segala aspek kehidupan, dan sistem Islam itu terkait dengan sistem sosial dalam Islam, sistem politik dalam Islam ya, sistem pertahanan dalam Islam, sistem pendidikan dalam Islam. Karena semua sistem-sistem itu akan saling tertaut dengan sistem ekonomi Islam. Misalnya bagaimana Baitul Mal harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar kaum muslimin ya. Yaitu apa? Yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, pendidikan ya. Secara gratis atau terjangkau ya, bagi kaum muslimin. Nah, tentu sistem pendidikan dalam kaitannya dengan ini itu akan sangat terbantu dengan hadirnya sistem ekonomi Islam. Begitu pula sistem tata kelola kesehatan. Ya, itu juga akan sangat terbantu dengan hadirnya sistem ekonomi Islam. Nah, yang jadi pertanyaan ya, dan menjadi renungan bagi kita adalah kalau kita menganggap sistem ekonomi Islam itu punya kebermanfaatan yang sangat luas, lantas mengapa hari ini kita masih merasakan ekonomi yang masih carut-marut? Ya, harga bahan pokok yang tidak terkontrol misalnya, ya, belum berbicara soal akses mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Ya, ada banyak anak-anak yang tidak sekolah, ada banyak masyarakat yang dilarang sakit, ya. Itu adalah bagian dari peran sistem ekonomi Islam untuk mengatur problem-problem ini. Sehingga sangat disayangkan kalau kita hanya melihat ekonomi Islam itu hanya mengatur tentang transaksi-transaksi ribawi, ya, itu pun dalam skop individu saja, ya. Kita tidak melihat, tidak membentangkannya, kita tidak menarik lebih jauh ke skop negara misalnya, ya. Apakah negara hari ini sudah terbebas dari transaksi-transaksi ribawi, utang ribawi misalnya? Kalau mau fokus pada aspek ribawi itu saja. Tetapi kan sistem ekonomi Islam juga berbicara tentang al-muslimuna syuraka fi salati fil ma'i wal kala'i wan nar. Ini yang mengatur pembagian ekonomi Islam terkait dengan bagaimana mengurusi sumber daya alam, ya, sumber daya yang termasuk kaitannya dengan hadis tadi, ya. Nah, itu yang menjadi renungan kita, ya. Kalau kita berpuas diri dengan perbankan syariah sekarang, harusnya kan tidak ada lagi problem ekonomi yang dihadapi kaum muslimin hari ini. Ya, sistem ekonomi konvensional atau kapitalisme hari ini hanya memandang problem ekonomi itu hanya sebatas produksi saja. Bagaimana kuantitinya, bagaimana memproduksi sebanyak-banyaknya. Tetapi Islam hadir mengatur interaksi manusia, ya, mengatur interaksi manusia. Karena disinilah letak problem mendasar. Disinilah awal terjadinya pertikaian, perselisihan, sengketa, konflik, dan seterusnya. Islam hadir untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Sedangkan problem produksi itu bukan isu dalam Islam, itu bukan problem dalam Islam. Ya, karena itu bisa diselesaikan oleh akal manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika Rasulullah ditanya tentang menyerbukan kurma, itu tidak berdasarkan wahyu. Ya, tidak perlu ditanya kepada syariat terkait dengan bagaimana proses produksi, efisiensi produksi, ya. Itu cukup dengan akal manusia. Tidak apple to apple, jangan serahkan syariat ini pada perkara yang remeh-temeh. Syariat ini cukup mengaturnya dengan itu tadi, engkau lebih tahu urusan duniamu. Tetapi ini salah diartikan oleh sebagian kaum muslimin, bahwa ekonomi itu termasuk urusan duniawi. Politik itu termasuk urusan duniawi. Perkara interaksi sosial itu adalah urusan duniawi. Sehingga tidak melirik Islam, tidak mendapatkan Islam sebagai sebuah perangkat yang mengatur sistem-sistem ini. Ya. Padahal kalau kita mau lebih jernih, ya,
lebih dalam mengkaji ekonomi Islam, ternyata sasaran utama ekonomi Islam adalah mengatur interaksi manusia yang terkait dengan ekonomi. Ya, bagaimana jual beli, bagaimana sewa menyewa, bagaimana utang piutang misalnya. Itu kan interaksi manusia. Ya. Karena memang pada dasarnya aktivitas atau kegiatan manusia itu diatur oleh Islam, ya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ada pengetahuan, tanpa ada ilmu. Ya, al-aslu fi al-afal at-takayyur bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu selalu terkait dengan hukum syariat. Begitu pula ekonomi yang syarat dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwasanya perbankan syariah saat ini sudah cukup. Bahkan kalau kita mau fair, perbankan syariah itu malah mengokohkan sistem ekonomi kapitalisme saat ini. Karena kita disibukkan oleh perkara-perkara yang sudah dianggap terpenuhi dengan akhirnya ekonomi, dengan hadirnya perbankan syariah. Tetapi perkara-perkara yang diatur oleh ekonomi Islam yang lebih luas, yang lebih besar, itu kita dibutakan, ya, kita dialihkan. Ya, padahal inilah yang menjadi rahasia kaum muslimin dahulu bisa menjadi peradaban yang sangat gemilang. Tadi ya, baik, Ustaz Suldirga, kita sudah dapat berapa atensi dari terdengar penjelasan. Siap, terdengar Ustaz. Tapi yang akhir-akhir tadi agak-agak terputus kembali koneksinya. Tapi insya Allah mudah-mudahan pemirsa Dakwah Solusi semua sudah bisa mendapatkan poin apa yang disampaikan oleh Ustaz Suldirga tadi, bahwa kita butuh penerapan ekonomi syariah yang memang lebih kompleks daripada apa yang ada sekarang. Umat tidak boleh terpuaskan dengan konsep-konsep seperti sekedar perbankan syariah dan sebagainya, ya. Bahkan tadi ada pernyataan menarik dari Ustaz Suldirga bahwa justru perbankan syariah sekarang itu semakin mengokohkan dominasi dari ekonomi kapitalisme sekarang, sehingga umat itu teralihkan dari agenda perjuangan yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, ini pernyataan yang sebenarnya menarik untuk kita kaji kembali, pemirsa semua, tapi ya karena kita terbatas waktu, makanya mudah-mudahan nanti kita punya sesi yang lain, ya, tentang untuk membahas tentang perbankan syariah ini yang dikatakan oleh Ustaz Suldirga tadi justru mengalihkan agenda perjuangan umat dari agenda yang sebenarnya. Oke, baik, Ustaz Sul, ini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaannya dari pemirsa. Ini ada pertanyaan yang menarik nih, ya, dari salah satu pemirsa kita. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Terkait dengan problem kemiskinan, apa solusi Islam untuk mengatasinya? Saya kira ini pertanyaan yang menarik untuk kita bahas, karena kalau kita lihat negeri-negeri kaum muslimin itu negeri-negeri yang punya sumber daya alam yang begitu kaya, tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraannya. Nah, bagaimana ekonomi Islam ini, Ustaz, mengatasi kemiskinan yang terjadi? Silakan, Ustaz. Ya, menarik, ya, berbicara tentang kemiskinan, maka setiap bangsa, setiap negara punya problemnya masing-masing. Bahkan negara maju seperti Amerika juga mengalami problem kemiskinan ini. Tapi untuk konteks Indonesia, ya, problem kemiskinan ini tentu lahir dari carut-marutnya pengelolaan perekonomian, sumber daya alam, ya, yang saat ini dikuasai oleh segelintir orang, menyebabkan sumber penghasilan atau sumber pembiayaan dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat hari ini itu terbatasi, ya, sehingga bahkan negara harus mengandalkan pajak yang sebesar 80%
ya untuk APBN dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Nah, ketika problem kemiskinan ini ya hanya diserahkan pada bagaimana pengaturan negara yang bersumber dari pendapatan-pendapatan seperti pajak, utang dan lain-lain, maka tidak akan pernah terselesaikan. Padahal baik itu sumber pendapatan maupun tujuan belanja itu Islam punya formula khusus, ya. Profesor Fahmi Amar itu pernah menghitung, ya, simulasi APBN syariah itu kita bisa meraup 1.176 juta dinar dalam 1 tahun dari pengelolaan sumber daya alam, ya, kekayaan alam kita di Indonesia. Dan ternyata itu senilai dengan sekitar 1.600 triliun per tahun. Kita bandingkan dengan belanjanya yang hanya 666 juta dinar, ya, itu setara hampir 1 triliun. Berarti kan masih ada surplus yang sangat besar yang kita bisa manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lain. Nah, ini menggambarkan bahwasanya dengan model pengelolaan ekonomi Islam sebenarnya problem-problem kemiskinan itu bisa diatasi. Kita bisa melihat bagaimana sejarah dahulu ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, mengelola negara ini hanya dalam waktu yang sangat singkat, 2-3 tahun saja, itu bisa menjadikan tidak ada satupun rakyat yang menjadi seorang yang layak, ya, menerima zakat, menjadi seorang mustahik, ya. Itu kan tanda bahwasanya sistem ekonomi Islam sudah mengatur ekonomi umat ini dengan cara yang benar. Dan disitulah letak kemaslahatan yang akan tampak pada penerapan ekonomi Islam. Ya, kemiskinan akan teratasi, keadilan akan tercapai, kesejahteraan juga akan terpenuhi. Ya, keadilan menurut Islam adalah diterapkannya syariat Islam ini. Syariat ini di tengah-tengah umat dalam setiap sendi-sendi kehidupan, termasuk dalam persoalan ekonomi. Bagaimana menyerahkan pengaturan kepemilikan, ya, berdasarkan Islam, bagaimana mengatur perekonomian, mekanisme pasarnya sesuai dengan syariah, bagaimana mengatur sistem distribusi, ya, pendistribusian kekayaan itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh syariah. Nah, dengan implementasi yang terintegrasi seperti ini, ya, bukan hanya kemiskinan yang bisa diatasi, bahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu juga bisa diatasi. Bukan hanya kaum muslimin saja, seluruh masyarakat yang hidup, baik muslim maupun non-muslim yang dinaungi oleh sebuah negara dalamnya sistem Islam, termasuk sistem ekonomi Islam. Ya. Mengurai kemiskinan memang tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 pembahasan, tetapi karena saking kompleksnya, kita harus membedah bagaimana pilar pertama tadi, ya, sistem kepemilikan, ya, kemudian bagaimana pengelolaannya, bagaimana distribusinya, ya. Belum kita berbicara tentang bagaimana Islam mengatur dimensi prapasar, kemudian ada mekanisme pasar syariah dan pasar itu seperti apa. Islam juga sangat detail mengatur itu. Karena sekali lagi target utama Islam adalah mengatur interaksi. Ya, karena di interaksi inilah sumber-sumber konflik, sumber-sumber ketidakadilan dan pemicu perselisihan di tengah-tengah umat. Sehingga definisi adil, definisi sejahtera, dan bagaimana menyelesaikannya itu kita harus kembalikan kepada syariat Islam mengatur. Ya, insya Allah. Ya. Baik, Ustaz Sul, itu tadi jawaban dari Ustaz Sul Dirga terkait pertanyaan dari salah seorang pemirsa kita tentang bagaimana Islam itu bisa menuntaskan masalah kemiskinan. Jadi Islam sudah pernah berhasil menuntaskan masalah kemiskinan dengan konsep ekonomi syariahnya, dan ini bukan sekedar cerita, tapi sudah pernah ada bukti sejarahnya. Oke, Ustaz. Ini bicara tentang sejarah, ini ada pertanyaan kembali dari seorang pemirsa kita juga yang menarik untuk kita bahas.
Ini pertanyaannya tentang ini, Ustaz. Tentang kurang lebih gitu. Dalam sejarah ketika diterapkan di masa lalu, adakah bukti ketahanan ekonomi syariah dalam menghadapi krisis, termasuk ketika terjadi pandemi? Jadi pemirsa kita ini mempertanyakan tentang seberapa kuat ekonomi syariah itu menghadapi krisis yang terjadi. Ini mungkin tentang seberapa tahan ekonomi syariah terhadap krisis. Mungkin Ustaz Suldirga bisa berikan sedikit jawaban. Ya, setidaknya kita bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama, bahwa sistem ekonomi Islam ini tidak berdiri sendiri, tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri, ya, saling terintegrasi satu sama lain. Ya, termasuk bagaimana mengelola urusan-urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan seterusnya. Ya, nah, sehingga sistem ekonomi Islam ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan porsinya, ya, dalam mengatur kehidupan umat. Nah, yang kedua, dalam ekonomi Islam itu selalu berbasis pada transaksi di sektor real, ya, transaksi di sektor real. Sedangkan transaksi di sektor non real itu sama sekali tidak ada dalam ekonomi Islam, ya. Ada pasar modal, falas, ya, dan seterusnya. Itu tidak ada. Sehingga dampak-dampak krisis, ya, kalau kita mau melihat krisis ekonomi, ya, sebenarnya sangat sulit. Nah, apa bukti ketahanan? Apa bukti ketahanan yang diperankan oleh sistem ekonomi Islam? Ya, sebenarnya tadi sudah menjadi jawaban juga, ya, bagaimana fakta yang terjadi pada masa-masa penerapan Islam, ya. Yang paling masyhur, ya, tentu saja bagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya, mengelola negara sehingga tidak ada satupun masyarakat itu tergolong fakir miskin, ya, karena fakir miskinlah yang berhak untuk menerima zakat, ya, seperti itu. Belum lagi dengan sejarah-sejarah yang lain kalau kita mau urai satu-satu, ya, bagaimana mengurai krisis itu juga tidak satu-satunya diberikan beban kepada sistem ekonomi Islam, ya. Ada banyak cara, ya, ada banyak cara bagi syariat ini untuk mengatasi seluruh problematika kehidupan umat. Tentu ekonomi Islam di sini menjamin, ya, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya. Itu tugas ekonomi Islam. Bagaimana menjamin tersedianya dan tersampaikannya, ya, agar mudah didapat, mudah diakses, ya, dengan harga yang seminimal mungkin. Ini dalam perkara kebutuhan dasar. Sehingga ketahanan itulah yang akan hadir nantinya, baik di masa lampau maupun ketika sistem ekonomi Islam ini telah diterapkan. Ya, ada sistem pengelolaan di bidang yang lain, termasuk di bidang kesehatan, ya, ketika mengatasi pandemi, ya, tentu memiliki mekanisme khusus, ya. Tapi sistem ekonomi Islam di sini hadir untuk mengatasi bagaimana agar tersedianya sumber daya yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, ya, dalam pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi kita harus melihat, ya, dengan rapi bagaimana sistem Islam ini mengatur sedemikian banyaknya problematika umat, ya. Nah, termasuk dalam keadaan pandemi, ya, itu kan bisa jadi krisis kesehatan, krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi tugasnya Islam, bagaimana menjalankan roda perekonomian, tidak boleh melakukan kansul mal dan ikhtikar misalnya, agar ekonomi ini tetap terus berputar di tengah pandemi. Ya, itu juga menjadi salah satu jurus, ya, ekonomi Islam untuk menguatkan pertahanan ekonomi kita agar tidak stagnan atau mengalami krisis di tengah krisis atau pandemi yang terjadi. Demikian. Oke, Ustaz Suldirga, kita sudah berada di penghujung waktu. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan cukup menggelitik juga. Kalau kita lihat fakta sejarah, fakta sekarang, Ustaz, ya, rata-rata negara-negara yang kaya, yang tercitra sebagai negara kaya, itu bukanlah negeri Islam. Bukanlah negeri-negerinya kaum muslimin, bukan Indonesia, bukan Arab Saudi dan sebagainya. Bukan negeri-negeri kaum muslimin.
Justru yang tercitra sebagai negara kaya, negara yang perekonomiannya bagus, itu justru negara-negara barat yang notabene-nya mereka tidak menerapkan aturan Islam. Ada yang kemudian mengatakan kalau untuk sejahtera ternyata tidak butuh Islam, Ustaz. Buktinya Amerika sejahtera, tidak menerapkan Islam. Bahkan sebagian besar penduduknya pun bukan Islam. Negara-negara Eropa juga banyak yang sejahtera, banyak yang kaya, dan dia tidak menerapkan Islam. Artinya, orang itu bisa sejahtera tanpa ekonomi Islam. Bagaimana pendapat Ustaz Suldirga terhadap pernyataan ini? Ya, saya kira menarik ya, kalau kita mau tarik kesimpulan yang demikian. Nah, tentu kita harus mendefinisikan dulu arti sejahtera itu seperti apa. Ya, kalau dikatakan sejahtera itu melahirkan kebahagiaan, maka sebenarnya tidak bisa dikatakan negeri-negeri kaya, negeri-negeri maju memiliki predikat seperti itu. Karena di negara-negara maju pun, sebagaimana yang saya sebut tadi, itu mengalami problem-problem krisis, kemiskinan, ya, dan problem-problem ekonomi yang lain. Jepang misalnya, negara yang maju, yang akhlaknya disebut tinggi, ya. Nah, ternyata ada fakta yang menarik, ya. Baru 2 hari yang lalu saya peroleh dari teman bahwasanya ternyata jumlah orang yang bunuh diri di situ, ya, jumlah kematian akibat bunuh diri itu lebih tinggi daripada kematian akibat pandemi. Nah, ini kan menarik, ya, menarik. Berarti kebahagiaan itu tidak lahir dari sistem yang tidak diatur oleh Islam. Kalau kesenangan mungkin iya, ya, orang-orang kaya memenuhi kebutuhannya bisa senang, tapi senang itu kan indikatornya hanya sesaat. Setelah hilang, dia ingin cari lagi kesenangan itu. Sedangkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan itu hanya lahir dari Islam, dari hadirnya Islam di dalam interaksi manusia, ya, di dalam sosok individu manusia, ya, dan seterusnya. Dan itu akan permanen. Kita mau sulit atau mau dalam keadaan lapang, ya, kebahagiaan itu akan tetap ada. Ya, kebahagiaan itu akan tetap ada. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwasanya mereka maju, mereka sejahtera, mereka bahagia, dan itu adil. Ya, tidak. Bukan itu semata-mata yang diinginkan oleh Islam. Ya, tapi kita ingin berburu ridha Allah. Dan ridha Allah itu hanya turun ketika syariat itu yang dijalankan. Ya, syariat itu dijalankan. Jadi tujuan utama syariat itu diimplementasikan adalah, ya, adanya ketaatan kepada Allah. Karena ini adalah tuntutan akidah. Ya, bukan hanya sekedar sejahtera dan adil. Bahwa itu akan tercapai, iya, karena itu adalah sistem yang terbaik. Tetapi ketaatan kepada Allah untuk menerapkan syariat, untuk menjadikan Islam ini satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan problematika kehidupan kita, itu yang paling utama. Dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara Barat. Ya, dengan segudang permasalahan yang juga mereka hadapi saat ini. Ya, menghadapi pandemi kan mereka juga ketar-ketir. Ya, mereka juga kesusahan. Ya, bagaimana perekonomian mereka diatur juga tidak selamanya stabil. Ya, adanya siklus krisis yang terus terjadi itu menandakan bahwasanya mereka juga tidak sedang baik-baik saja. Apalagi kita hanya mau melihat bagaimana misalnya Indonesia hari ini, ya, negeri kita hari ini bisa sejahtera, ya, itu adalah perkara yang mudah bagi Islam ketika Islam dihadirkan di dalam tubuh kaum muslimin berupa pengaturan dalam segala sendi kehidupan. Saya kira seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa Dakwah Sulsel tentang pembahasan kita tentang ekonomi syariah ini. Tapi waktu juga yang membatasi kita, dan di segmen terakhir ini saya insya Allah akan minta statement penutup, ya, pernyataan penutup dari Ustadz Suldirgah. Ya, biasanya closing statement ini yang powerful, Ustadz. Ya, biasa yang diingat oleh para netizen-netizen kita. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ustadz Sul di segmen terakhir ini untuk memberikan closing statement-nya terkait tema yang kita bahas di sore hari ini tentang problematika ekonomi. Silakan, Ustadz.
Terima kasih. Jadi Islam ini sebagai agama sekaligus mabda itu diturunkan tidak secara khusus mengatur tentang problem yang remeh-temeh, problem produksi, problem kuantitas pemenuhan produk dan jasa. Tetapi Islam ini diturunkan untuk menjadi solusi atas hadirnya konflik, hadirnya perselisihan, dan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana ekonomi diatur. Ya, kita tahu bersama sumber daya ekonomi ini menjadi rebutan banyak pihak. Ya, karena ketidakpuasannya terhadap apa yang dia miliki saat ini, sehingga mereka harus berkonflik satu sama lain. Dengan tidak adanya Islam yang mengatur mereka, akhirnya penyelesaian itu didasarkan pada akal manusia. Keadilan, kesejahteraan diukur berdasarkan akal manusia. Maka tidak akan ketemu dengan apa yang menjadi kebahagiaan manusia. Ya, ketika kita ingin mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan itu pada syariat Islam, dan kesejahteraan, keadilan yang membahagiakan itu hanya kita bisa dapatkan dalam penerapan sistem ekonomi Islam maupun sistem-sistem Islam yang lainnya. Sekira demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, kami undur diri. Wa'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakwah Sulsel, alhamdulillah itu tadi closing statement dari Ustadz Suldirga tentang pembahasan problem ekonomi ya yang kita bahas di sore hari ini. Baik pemirsa semua, alhamdulillah kita sudah bisa mengetahui seperti apa gambaran umum dari keagungan sistem ekonomi Islam, meskipun tadi ketika Ustadz Suldirga membahas ya baru sekitar 10-20% praktek ekonomi syariah yang diterapkan hari ini. Artinya pemirsa Dakwah Sulsel semua, kita masih punya kurang lebih 80% praktek-praktek ekonomi syariah yang belum diterapkan. Maka wajar ketika ekonomi sekarang adalah ekonomi yang rentan sekali dengan krisis karena ternyata yang diterapkan bukan ekonomi Islam. Dan untuk mengejar yang 80% sisanya itu, kita perlu kerja bersama, kita perlu kerja berjamaah, dan mari kita terus menggulirkan opini dakwah, opini Islam, opini ekonomi Islam, sehingga umat Islam hari ini semakin sadar bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa mereka raih kecuali kalau mereka kembali kepada syariat yang sudah Allah turunkan, yaitu syariat Islam. Kurang lebih seperti itu diskusi kita di sore hari ini, pemirsa Dakwah Sulsel. Saya host Anda, mewakili seluruh kru Dakwah Sulsel yang bertugas sore hari ini, dan tentunya pemateri kita, Ustadz Suldirga. Mohon pamit dari hadapan Anda, dan jangan lupa untuk selalu setia mengikuti program Syiar Ramadan yang selalu akan hadir di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah selama bulan Ramadan. Kami pamit mundur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.